Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu Healthcare Innovation Telemedicine Adoption. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Haryadi sebagai dosen pengampu. Sebelum kami melanjutkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Intan Ida sebagai moderator. Saya Ena Maria Surbakti sebagai pemateri. Saya Grace Kagala sebagai pemateri. Saya Nazma Lutfia Hanum sebagai pemateri. Saya Muhammad Rajuli Rasya sebagai pemateri. Saya Salwa Nazita sebagai pemateri. Saya Syafikri sebagai pemateri. Saya Oke, di sini kami akan melanjutkan hasil presentasi kami yang akan dibawakan oleh Najma. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasusnya. SehatKlik adalah platform telemedicine yang diluncurkan di 18 bulan lalu dengan target pasar masyarakat di daerah terpencil. Meskipun aplikasi sudah memiliki 100 lebih dokter terdaftar dan interface user-friendly, adoption rate sangat rendah, hanya 3% dari target. Riset menunjukkan masyarakat masih lebih percaya konsultasi tatap muka, kondisi internet di daerah target tidak stabil, edukasi digital health literasi rendah. Platform memiliki funding untuk 1 tahun ke depan dan perlu strategi baru untuk survival dan grow. Next. Nah, adapun tantangan utama dari deskripsi kasusnya, yang pertama ada rendahnya tingkat penggunaan dan kepercayaan terhadap telemedicine. Banyak masyarakat masih ragu menggunakan telemedicine karena belum percaya pada kualitas layanan dan keamanan data. Yang kedua ada infrastruktur internet yang belum stabil di pasar sasaran. Koneksi internet di beberapa daerah masih sangat lambat atau sering terganggu, sehingga menyulitkan akses layanan telemedicine. Yang ketiga ada rendahnya literasi kesehatan digital masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami cara menggunakan aplikasi atau layanan kesehatan berbasis digital. Yang keempat ada persaingan ketat dengan platform yang sudah mapan. Telemedicine harus bersaing dengan platform besar yang sudah lebih dikenal dan dipercaya oleh pengguna. Yang terakhir ada regulasi di bidang kesehatan yang kompleks. Banyak aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi sehingga proses pengembangan layanan menjadi lebih sulit. Next. Nah, ada 3 pendekatan yang kami gunakan. Yang pertama lateral thinking. Konsep dasarnya mengubah cara berpikir konvensional, menantang asumsi lama, dan mencari solusi di luar pola umum. Lateral thinking adalah cara berpikir kreatif dengan menantang asumsi lama. Selama ini banyak yang menganggap bahwa telemedicine harus menggantikan layanan tatap muka. Namun dalam konteks Indonesia, khususnya daerah terpencil, asumsi ini kurang tepat. Oleh karena itu, kami mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan asumsi atau lateral thinking. Ketika kita mendengar kata telemedicine, mungkin yang terlintas adalah layanan kesehatan yang menggantikan dokter secara langsung. Tapi, apakah benar seperti itu? Nah, di sini kami mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda menggunakan lateral thinking, yaitu mengubah cara berpikir dan asumsi awal yang ada. Yang pertama itu, telemedicine bukan pengganti. Nah, jadi selama ini banyak orang berpikir bahwa telemedicine itu akan menggantikan dokter dan layanan tatap muka. Padahal itu asumsi yang kurang tepat. Nggak semua kondisi bisa ditangani secara online. Misalnya, kalau pasiennya butuh pemeriksaan langsung, cek tekanan darah, atau tindakan medis tertentu, itu kan harus ke fasilitas kesehatan. Jadi telemedicine itu bukan pengganti, jadi hanya alternatif tambahan. Intinya, nggak semua bisa online. Tatap muka juga penting. Yang kedua, telemedicine sebagai pelengkap. Nah, kalau kita ubah cara berpikirnya, telemedicine itu bukan saingan puskesmas atau rumah sakit, tapi pelengkap. Misalnya, untuk konsultasi awal, tanya-tanya gejala ringan,
kontrol rutin, atau edukasi kesehatan. Jadi pasien tidak perlu selalu datang langsung. Hal ini juga bisa menghemat waktu, biaya, bahkan tenaga. Yang ketiga, fokus dari individu ke komunitas. Nah, biasanya aplikasi kesehatan itu fokusnya ke individu. Artinya setiap orang harus punya HP sendiri, kuota sendiri, dan paham cara pakai aplikasinya. Tapi, pada kenyataannya, nggak semua masyarakat siap secara teknologi. Maka kita ubah fokusnya menjadi berbasis komunitas. Artinya, satu komunitas itu bisa difasilitasi bersama. Misalnya, melalui posyandu atau kader kesehatan. Jadi, bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama sebagai komunitas. Nah, di sini juga kami ada buat solusi lateral thinking. Yang pertama itu model hybrid, yaitu gabungan antara online dan offline. Jadi konsultasi bisa dilakukan lewat aplikasi, tapi kalau dibutuhkan pemeriksaan secara lanjutan, pasien tetap bisa datang ke puskesmas. Ini membuat layanan lebih fleksibel dan gak kaku. Artinya kalau yang bisa online ya online, yang harus offline ya tetap offline gitu. Yang kedua, integritasi dengan puskesmas atau posyandu. Telemedicine tidak berjalan sendiri, tapi bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu. Jadi, masyarakat tetap merasa aman karena ada fasilitas kesehatan yang mereka kenal dan percaya. Aplikasi itu hanya bisa jadi alat bantu, bukan kayak jadi berdiri sendiri. Jadi, tetap melibatkan sistem kesehatan yang memang udah ada. Yang ketiga, kader kesehatan sebagai pendamping. Nah, banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi kesehatan. Maka disinilah peran kader kesehatan. Kader kesehatan ini gunanya untuk membantu masyarakat yang ingin konsultasi secara online. Menjelaskan cara menggunakan aplikasinya, bahkan membantu menjelaskan hasil konsultasinya. Dengan adanya pendamping, masyarakat jadi lebih percaya dan tidak merasa sendirian. Intinya, kalau ada yang bimbing, kita bisa merasa jadi lebih percaya dan nyaman. Yang keempat, konsultasi terjadwal dan kolektif. Nah, daripada setiap orang konsultasi sendiri-sendiri, bisa dibuat jadwal konsultasi bersama di posyandu atau balai desa. Misalnya, setiap hari tertentu ada sesi konsultasi online bersama dokter. Jadi lebih terorganisir dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Intinya, lebih efisien dan bisa menjangkau banyak orang sekaligus. Nah, kami menggunakan lateral thinking dengan cara mengubah asumsi dasar. Jadi, telemedicine itu bukan pengganti layanan kesehatan, tapi pelengkap. Dengan adanya hybrid dan berbasis komunitas, layanan menjadi lebih mudah diterima, lebih dipercaya, dan lebih efektif untuk masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya scamper. Ya, yang pertama ada substitute, itu mengganti elemen yang kurang efektif dengan solusi yang lebih sesuai, seperti video call menjadi chat dan voice call, aplikasi plus fasilitas kesehatan lokal. Kemudian combine, menggabungkan layanan digital dengan infrastruktur fisik yang sudah dipercaya masyarakat, seperti integrasi puskesmas atau posyandu, kader kesehatan sebagai duta, dan paket layanan plus obat. Jadi video call tadi, fitur video call yang membutuhkan internet kuat diganti dengan chat dan voice call yang lebih hemat data. Selain itu, aplikasi tidak berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan layanan puskesmas dan posyandu agar lebih dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapt, yaitu mengganti elemen yang kurang efektif dengan solusi yang lebih sesuai, seperti model low bandwidth, yaitu menggantikan gambar dan loading lama membuat pengguna frustrasi. Jadi menggantikan visualisasi memudahkan pengguna. Lalu bahasa daerah dan visual, tentunya digunakan untuk memudahkan masyarakat lokal agar lebih akrab dan juga terbiasa. Lalu yang terakhir, offline to online bridge, itu mensimpelkan aplikasi supaya aplikasi tidak mati total saat sinyal hilang, seperti menggunakan
QR. Saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya ada modify. Konsep ini tuh mengubah fitur agar lebih sesuai dengan kondisi pengguna. Misalnya filter keluarga tadi kan. Satu akun bisa diakses beberapa anggota keluarga. Jadi kan nggak semua anggota keluarga itu mempunyai smartphone. Jadi bisa diakses untuk satu keluarga. Misalnya nih anak-anak yang nggak mempunyai smartphone gitu kan. Itu juga bisa digunakan akun keluarga tersebut. Selanjutnya ada put another us. Itu konsepnya memanfaatkan platform untuk fungsi tambahan. Misalnya, data kesehatan desa. Nah, selain konsultasi, itu juga bisa membuat data seperti kehamilan, terus stunting, data ibu hamil, dan laporan kesehatan desa secara real time. Dan juga bisa menggunakan program edukasi untuk mahasiswa atau siswa, seperti itu. Selanjutnya materinya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ke-6 dan ke-7. Yang pertama akan saya jelaskan adalah bagian eliminate atau menghilangkan. Eliminate berarti menghilangkan hal-hal yang menjadi hambatan dalam penggunaan layanan atau produk. Tujuan dari eliminate ini adalah mempermudah akses bagi masyarakat dengan literasi digital rendah. Dalam konteks layanan berbasis teknologi, misalnya telemedicine atau aplikasi digital, hambatan itu bisa berupa proses yang terlalu rumit, banyak langkah pendaftarannya, bahasa yang sulit dipahami, fitur yang membingungkan, dan ketergantungan seni pada internet cepat. Masalah yang terjadi adalah tidak semua masyarakat memiliki literasi digital yang tinggi. Banyak orang, terutama lansia atau masyarakat di daerah tertentu, merasa takut atau bingung menggunakan teknologi. Solusi dengan metode eliminate ini adalah kita menghilangkan hal-hal yang tidak perlu atau menyulitkan, misalnya mengurangi jumlah langkah saat registrasi, menghapus fitur yang tidak penting, menggunakan bahasa yang sederhana, menyediakan tombol yang lebih besar dan jelas, dan menyediakan bantuan offline atau pendampingan langsung. Tujuannya adalah agar layanan menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki literasi digital rendah. Jadi intinya, semakin sederhana suatu layanan, semakin banyak orang yang bisa menggunakannya. Yang ketujuh adalah rearrange atau mengubah aturan. Rearrange berarti mengubah aturan, urutan, atau cara penyampaian layanan agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi pengguna. Tujuannya untuk membangun kepercayaan sebelum memperkenalkan teknologi. Masalah yang terjadi pada poin ini adalah jika teknologi langsung dikenalkan tanpa membangun pemahaman dan kepercayaan terlebih dahulu, masyarakat bisa ragu, tidak percaya, takut mencoba, atau menganggap teknologi itu terlalu rumit. Solusi dengan metode rearrange ini adalah mengubah urutan pendekatan, misalnya edukasi dulu tentang manfaat layanan. Kedua, bangun kepercayaan melalui sosialisasi atau pertemuan langsung. Yang ketiga adalah dapat melibatkan tokoh masyarakat dan kemudian memperkenalkan teknologinya. Tujuannya adalah membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum memperkenalkan sistem digital. Intinya, kepercayaan datang lebih dulu, baru teknologinya mengikuti setelahnya. Sekian penjelasan dari saya. Next. Oke. Selanjutnya ada peta mind mapping. Untuk di sini terdapat beberapa strategi go to market yang cocok. Jadi kita ke tujuan utamanya dulu. Tujuan utama dari kami itu meningkatkan adopsi telemedicine dari 3% sampai 15 sampai 20% dalam 12 bulan melalui trust building, aksesibilitas lebih baik, dan kolaborasi strategis. Nah, terdapat juga fokus utama kami, yaitu ada dalam untuk mensukseskan strategi go to market, yaitu ada dari partnership. Misalnya partnership itu dari pemerintah daerah, integritas dengan program kesehatan publik, subsidi internet, kampanye edukasi bersama, dukungan regulasi resmi, provider telekomunikasi, paket data murah, stabilitas koneksi, dan yang lain. Dan terdapat juga kami itu ingin membuat community building dengan program edukasi, workshop desa, demo aplikasi, literasi digital kesehatan, komunitas pengguna, grup WhatsApp, forum diskusi lokal. Nah, selanjutnya kami juga terdapat metrik sukses,
yaitu ada 5 sampai 10 partnership aktif dalam 3 bulan, pertumbuhan pengguna 50% per bulan, terus peningkatan trust lebih besar dari 70% survei. Nah, di sini juga terdapat ada resiko dan mitigasinya. Resikonya lah regulasi berubah, kompetitor agresif, dan untuk mitigasinya konsultasi hukum berkala, diferensiasi berbasis komunikasi lokal, dan fokus daerah underserved. Nah, kami juga ada terdapat timelinenya di sini. Bulan pertama sampai ketiga itu mind mapping dan inisiasi partnership. Bulan keempat dan sampai keenam itu launch program komunitas. Bulan ke-7 sampai 12 itu scale up berbasis data dan feedback. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Nah, jadi kesimpulan dari isi materi kami yaitu keberhasilan telemedicine di Indonesia sangat bergantung pada kesesuaian dalam konteks lokal. Telemedicine tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, inovasi harus sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan pendekatan komunitas dan kolaborasi lokal. Sehatlik memiliki peluang untuk meningkatkan adopsi dan bertahan di pasar. Nah, sekian hasil presentasi dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Haryadi, dan terima kasih untuk teman-teman sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.